Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena penyertaan-Mu terhadap setiap kami ya Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong jamah hati setiap kami dan kuasai hati pikiran kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus diajar dan dituntun, agar kami memiliki karakter seperti-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Bagian Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 3 ayatnya yang ke-17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ada 3 jenis hewan korban keselamatan yang dapat dipersembahkan oleh orang Israel: lembu, domba, dan kambing. Coba perhatikan perkataan Tuhan atas ketiga hewan korban tersebut. Jikalau itu seekor lembu, Imamat 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga mengatakan demikian. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau itu seekor domba, Imamat 3 ayat yang ke-7 sampai ke-9 mengatakan demikian. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak, yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Jikalau itu seekor kambing, Imamat 3 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14 mengatakan demikian. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Apabila kita memperhatikan sungguh-sungguh, baik korban itu adalah lembu, domba, atau kambing, ada 2 perkara yang secara konsisten selalu sama dan diulangi berkali-kali, yaitu darah dan lemak hewan korban tersebut harus dipersembahkan bagi Tuhan di atas mezbah. Barulah setelah kita membaca ayat-ayat tersebut, maka kita dapat memahami dan mengerti arti firman Tuhan di Imamat 3 ayat 17 tadi yang berkata, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Itulah bagian yang dikhususkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ketetapan yang turun-temurun bagi seluruh keturunan orang percaya, dimanapun mereka berada atau ditempatkan, adalah tidak mencampur adukan hal-hal yang memang dikhususkan untuk Tuhan dengan hal biasa yang sehari-hari. Contohnya, minyak urapan yang dibuat khusus dengan ramuan khusus, itu dibuat hanya untuk Tuhan. Juga bagian-bagian darah dan lemak yang ada pada hewan korban dikhususkan hanya untuk persembahan bagi Tuhan. Kesadaran manusia untuk selalu mengingat-ingat
bahwa ada bagian milik Tuhan yang dikhususkan untuk Tuhan, sebenarnya akan mengajarkan kita sendiri untuk menghormati Tuhan dengan benar. Di dalam kehidupan manusia sehari-hari saat ini, ada hal-hal yang Tuhan secara khusus mengatur dan mengajarkan untuk dihidupi oleh anak-anak Tuhan, seperti tubuh kita adalah bait Allah, pergunakanlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dikotori dengan berbagai-bagai kenajisan yang merusak bait Allah. Pernikahan itu kudus. Jangan sampai hubungan suami istri itu dirusak oleh kenajisan yang mencemarkan kudusnya pernikahan. Bahkan hidup kita, usaha kita itu kudus di hadapan Tuhan. Jalani hanya untuk dan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk terus melangkah di dalam kebenaran-Mu selalu. Amin. Jesus loves you, and so do I.